Hai, apa kabar semuanya? Kalian bersama lagi dengan Kak Sas. Apa kabar? Salam kenal yang baru join di channel Kak Sas. Kak Sas orang Indonesia dan Kak Sas sudah tinggal di luar negeri lama, dan Kak Sas tinggal di Amerika bersama keluarga. Kak Sas suami Kak Sas orang Amerika, dan Kak Sas sama Mas Casey punya anak satu. Dan anyway, kali ini Kak Sas mau mengupdate kalian bagaimana situasi di Amerika di tempat Kak Sas. Kak Sas tinggal di kampung kecil, bukan kampung ya, kota kecil maksudnya. Saya panggilnya kampung karena bukan kota metropolitan, jadi agak rural gitu ya. Di sini kasusnya ada kasus positif COVID-19 atau corona ya. Dan pemerintah di sini, pemerintah negara bagian Minnesota di mana kakak tinggal, hari ini governor, karena apa ya, setiap negara bagian punya gubernur ya, governor ya. Jadi negara bagian mempunyai wewenang untuk memutuskan apa yang mereka putusan untuk rakyatnya. Jadi tidak federal government. Presiden kayak Presiden Trump itu kan federal, maksudnya seluruh Minnesota, seluruh USA maksudnya ya. Dan kalau gubernur itu di negara bagian masing-masing. Jadi di Amerika ada 50 negara bagian. Dan di sini di mana kakak tinggal adalah di negara bagian Minnesota. Hari ini gubernur kita memberikan rapat untuk press conference untuk mengupdate bagaimana keadaan COVID-19 atau coronavirus di sini. Dan beliau menyatakan bahwa mulai tanggal 27 Maret 2020 sampai 10 Maret 10 April maksudnya 2020, kita hendak mengikuti perintah negara bagian untuk tidak keluar rumah kecuali untuk membeli belanjaan, membeli bensin ke dokter, membeli minuman termasuk beverage ya maksudnya, dan juga yang essential ya untuk pergi kerja maksudnya. Dan di situ kalau kita sebagai rakyat tidak mengikuti perintah, tidak mematuhi peraturan, ada dendanya. Kalau kena ya, ada dendanya $1.000 atau mendapatkan tiket atau record itu ya, misdemeanor, maksudnya ada criminal backgroundnya bisa tercatat di situ, atau bisa juga kalau tidak bisa membayar bisa juga harus dipenjara selama 90 hari. Jadi memang ketat banget dan kita harus mengikuti aturan pemerintah. Dan juga kita sebagai manusia biasa bukan saja mengikuti aturan pemerintah, kita juga mempunyai etika. Kita harus memikirkan orang lain. Meskipun kita muda mungkin ya, saya nggak akan terjangkit penyakit ini, nggak apa-apa lah gitu, cuek-cuek aja. Bukan begitu. Kita harus memikirkan juga tentang orang lain. Kita hidup ini bukan untuk diri sendiri. Kita harus memikirkan orang yang sudah tua, yang mungkin imun sistemnya juga rendah, juga orang lain yang mempunyai penyakit lain yang mungkin mudah terjangkit. Sepertinya saya lihat di website di Worldometers untuk COVID itu, kayaknya orang yang mempunyai penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan juga diabetes ya, itu sepertinya mereka di increase risk, maksudnya mereka itu imun sistemnya mungkin lebih rendah, jadi di situ persentasenya itu lebih tinggi untuk terjangkit virus ini ya. Anyway, udah cukup tentang virus ini. Anyway, saya mau memberikan tips pada orang tua bagaimana saya menangani anak saya di saat sangat yang tegang begini dan stressful, dan bagaimana untuk homeschooling. Ini yang saya mau bicarakan ya. Oke. Di seluruh dunia sepertinya ya, kita mulai homeschooling. Banyak orang tua yang memang tidak terlatih untuk menjadi guru. Jadi ini agak
tricky ya. Dan sementara ini di Minnesota kita akan mendapatkan distance learning instruction ya, mulai minggu depan. Kalau saya mungkin saya tidak masalah karena saya bisa kerja di sore hari. Jadi Mas Casey kerjanya siang hari dan kantor di rumah ya. Kita sebagai seorang psikoterapis kita bisa menggunakan teleterapi atau telemedicine ya. Berarti kita terapi pasien lewat video conference itu diperbolehkan sementara ini. Dan saya juga jadi siang hari saya homeschool Johan dan jaga Johan, dan Mas Casey waktu kantor mulai jam 7:30 sampai 4:30. Jadi saya mulai punya pasien, maksudnya punya sesi dengan pasien mulai jam 6. Jadi saya cuma kerja 2 jam per hari. Jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6 maksudnya. Jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Jadi 2 pasien per hari, kecuali hari Jumat. Karena Mas Casey Jumat kerja setengah hari, saya jadi mulai kerja setengah hari mulai jam 1 sampai jam 5 ya. Itu jadi kita bagi waktunya biar kita gantian menjaga anak. Nah, kita sangat beruntung sekali bisa bekerja dari rumah. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa bekerja dari rumah dan mereka harus ngambil pay cut atau tidak mendapatkan gaji di saat ini? Ini sangat sedih sekali. Of course akan menambah stres dan tekanan ekonomi di rumah tangga seseorang. Ini juga stres untuk ibu-ibu yang harus menjaga anaknya tiap hari. Biasanya anaknya ke sekolah dan sekarang harus di rumah dan harus homeschooling. Ini semua adjustment dan kita semua dalam keadaan yang sama. Kita lagi dalam situasi yang sama karena kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir ya, wabah virus ini akan berakhir, dan ini secara cepat sekali. Jadi kayak pemikiran otak kita itu masih kayak mengambang, belum benar-benar ini kenyataan. Apakah ini kenyataan, apakah mimpi? Jadi kita itu masih dalam proses untuk menerima apa yang terjadi. Jadi kadang-kadang ada masih orang yang tidak bisa menerima apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak apa-apa kalau kalian merasa bingung dan merasa stressful, merasa anxious. Yang penting kita harus punya grounding gitu. Kita bicara sama orang yang bisa kita ajak curhat gitu. Dan di situ kita bisa menenangkan diri atau kita berdoa, dan kita juga tahu bahwa kita itu tidak di dalam situasi yang terpuruk ini sendiri. Kita tidak terpuruk, kita punya harapan. Kenapa? Kita punya Tuhan. Tuhan adalah Maha Kuasa, Tuhan Maha tahu, dan apapun situasi kita punya harapan. Kita harus punya kepercayaan. Anyway, terus kalau kita nggak punya teman untuk ngomong, untuk curhat, bagaimana Kak gitu? Ya, nulis jurnal di diary maksudnya jurnal ya. Itu sangat penting sekali untuk adik-adik atau ibu-ibu, kakak-kakak yang di luar sana yang tidak punya teman dan terisolasi. Pakai jurnal, coba di jurnal ya perasaan itu, biar itu kayak flow keluar gitu, jadi tidak terpendam ya. Pesan saya untuk para orang tua ini ya, kalau kalian merasa kayak tegang dan stressful, coba mengambil jarak dari anak-anak. Jangan membuat anak merasa tegang juga atau takut ya. Terus kalau pas memutar berita-berita yang begini, jangan pas ada anak. Saya tidak pernah memutar berita tentang ini di depan Johan. Saya akan bicara dengan dia. Kenapa dia tidak sekolah? Kenapa sekolahnya tutup? Kenapa kita tidak ke rumah Oma dan Opa padahal mereka di seberang rumah? Jadi saya membicarakan atau memberikan dia berita. Saya terangkan secara bahasa anak-anak, tidak terlalu detail biar dia tidak takut. Karena apa?
anak kan belum mengetahui apa yang sebenarnya terlalu detail gitu. Kita kasih tahu ya secukupnya untuk anak. Saya bilang, oh ya sekarang banyak orang sakit ya, kita sekolahnya tutup biar apa, orang-orang itu pada sembuh dulu, biar kita nggak ketularan gitu. Terus kalau kenapa kita nggak ke rumah oma opa, kita hanya menjaga jarak, kita masih bisa main-main apa ya di luar, say hi, tapi kita harus menjaga jarak gitu, tidak ada pelukan, kita harus peluk secara begini ya, air hug gitu. Ini sampai nanti kalau semuanya sudah siap, karena kita tidak mau memberikan penyakit atau ketularan penyakit gitu. Jadi karena kita apa ya, memberikan penerangan yang gentle, yang calming, biar anak itu tidak takut gitu. Itu salah satu hal yang saya mau sampaikan kepada para ibu, para orang tua, para bapak di sana ya. Sebisanya membuat kehidupan anak secara normal dan punya structure ya. Kalau homeschooling di rumah, punya jadwal, jam segini kita ngapain, jam segini kita ngapain. Tidak harus semuanya akademik ya. Saya kalau homeschooling sama Johan ya, membersihkan tempat tidur dia, itu juga homeschooling, membersihkan toilet, membantu melipat baju, habis itu mungkin dia belajar membaca, dan habis itu mungkin dia menggambar, dan habis itu mungkin dia main puzzle sedikit dalam iPad dia. Jadi saya batasin, saya tidak kasih dia iPad terlalu lama, mungkin bisa play puzzle, mungkin 20 menit lihat kartun. Jadi jangan memberikan iPad terlalu lama atau tablet maksudnya pada anak, apalagi HP ya. Anak itu harus distimulasi perkembangan otaknya. Kita harus mungkin Legos, main macam-macam, atau kalau kalian tinggal di kampung bisa jalan di kampung, maksudnya yang safe ya, selamat. Kalau tinggal di kota, di apartemen yang high rise building, mungkin harus create environment yang bisa mendukung perkembangan otak anak yang tidak membosankan. Mungkin create apa ya, environment yang kreatif ya. Jangan homeschooling itu tidak semua akademik. Apa aja yang dikerjakan, kayak membantu di dapur, membantu mencuci, membantu menyapu. Terus kalau bisa diinkorporasikan dengan nomor-nomor dan juga apa ya, matematika dengan ilmu-ilmu yang lain kayak sains atau olahraga ya. Itu yang saya pakai kalau di rumah. Tetapi make sure punya structure, karena tanpa structure, tanpa jadwal, kadang-kadang anak itu merasa apa ya, tidak terkontrol gitu. Jadi jadwal atau structure itu sangat penting sekali untuk anak-anak. Jadi kalian, oh jam segini kita begini, jam segini kita main, jam segini kita membaca, jam segini kita dengarkan story time. Pokoknya be kreatif lah ya, nggak usah terlalu harus begini gitu. Anyway, dan juga saya mau menyampaikan tips ya. Kalau kalian mama dan papa sedang merasa stres dan tegang, coba selesaikan di luar pengetahuan anak. Dan kalau anaknya stres, kita sebagai orang tua harus memberikan environment yang calm, biar anak itu tahu bahwa kita itu in control ya. Bukannya anaknya stres jadi ikutan stres. Coba usahakan kalian bisa menenangkan diri sendiri meskipun anak kalian itu lagi stres berat. Menenangkan diri itu penting sekali untuk orang tua, karena anak akan mengerti apa sih perasaan orang tua. Maksudnya dia itu mau orang tuanya, anak itu mau orang tuanya itu in control gitu, karena dia tidak in control, dia out of control. Karena apa? Otaknya itu belum terlatih untuk mengontrol emosi. Nah, sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua mereka, kita harus mengontrol emosi kita, biar mereka itu belajar untuk mengontrol emosi. Karena apa? Mengontrol emosi itu adalah
sesuatu yang tidak terlatih hanya sehari ya. Mengontrol emosi itu kayak naik sepeda. Kalian harus bisa belajar dulu, mungkin jatuh dan belajar lagi, naik lagi, mungkin jatuh. Seperti itu. Kita tidak bisa mengharapkan anak kita tiba-tiba bisa naik sepeda, tidak kan? Begitu juga dengan olahraga, kita harus punya kalau kita biasanya lari cuma 1 kilometer, tiba-tiba lari 5 kilometer kan juga nggak tubuh kita itu nggak maksudnya nggak bisa menyesuaikan ya. Jadi begitu sama anak, jangan mengharapkan anak untuk menjalani sesuatu yang tidak pernah dilatih. Jadi kita harus melatih anak baik secara emosional, secara developmentally. Kita harus melatih anak. Anyway, jadi berhati-hati untuk menyelesaikan masalah kehidupan anak. Terus yang kakak sarankan, berhati-hati dengan COVID-19 atau corona ini. Mungkin banyak di antara kalian yang belum paham. Ini virus sangat mudah sekali terjangkit. Jadi jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Bukan untuk kalian saja, tapi untuk orang lain. Dan coronavirus ini tidak mendiskriminasi orang. Bahkan Pangeran Charles, Prince Charles, seorang pangeran saja juga dapat virus. Jadi virus ini tidak mendiskriminasi siapa saja. Jadi berhati-hati ya. Cuci tangan yang sering biar tangannya bersih, apalagi anak-anak, dan jangan lupa kalau keluar di publik dan kesentuh orang, ganti baju, dan berhati-hati, jaga kesehatan, jangan terlalu stres. Kalau stres, imun kalian akan turun karena akan kurang tidur, makan kurang teratur. Jadi jaga kesehatan dengan istirahat yang teratur, kurangi stres, makan makanan yang sehat, dan olahraga semampunya, cuci tangan, dan jaga jarak sosial biar kita bisa memutuskan rantai infeksi coronavirus ini. Kita bisa berbuat ini. Take care and God bless you. Kalau kalian punya respon, silahkan komen di bawah. I will talk to you in the next video. Take care. Salam dari Kak Sas, Mas Kisi, dan dari Johan juga. Mas Kisi sama Johan lagi di atas, kakak ada di kantor di bawah ini, di lantai bawah di rumah kakak. Jadi I'll see you in the next video. Bye bye.